Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih sudah like, dan yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1581 sampai bab 1585. Mendengar desahan Su Chengfeng, Tuan He juga sangat setuju dan berkata, "Tuan, ada terlalu banyak sisi gelap yang tidak diketahui di dunia luar negeri, menyembunyikan kekotoran dan kejahatan, dan campuran ikan dan naga, tempatnya semakin mudah untuk memberi makan roh-roh jahat. Organisasi yang sangat kuat seperti Istana Wanlong. Keberuntungan yang dimiliki tentara Wanpo ini, sehingga dia dapat membangunnya dalam waktu sesingkat itu, ciptakan Istana Wanlong dengan kekuatan yang unggul, tidak mungkin orang biasa melakukannya apapun yang terjadi, Su Chengfeng tidak dapat membantu tetapi tanyakan, ngomong-ngomong, apa sumber keuangan Istana Wanlong? Itu juga sangat kuat, Tuan He berkata dengan serius. Organisasi tentara bayaran semacam ini sangat menguntungkan. Setelah jeda, Tuan He melanjutkan, pendapatan Istana Wanlong diperkirakan setidaknya ratusan miliar dolar setahun. Apa? Su Chengfeng bertanya dengan kaget. Ratusan miliar dolar setahun. Ini adalah mesin pencetak uang, Tuan. He menjelaskan, Tuan, 100 miliar dolar sepertinya banyak, tapi jangan lupa, ada puluhan ribu tentara bayaran di Istana Wanlong. Tentara bayaran ini mereka semua adalah tuan yang menjilat darah dari tepi api pisau, dan gaji rata-rata sangat tinggi. Bahkan prajurit berkepala besar yang paling biasa, yang penghasilannya tidak lebih dari 100 ribu dolar AS setahun, tidak ada yang akan melakukan pekerjaan yang menyelamatkan nyawa, menghitung. Mereka yang tinggi perwira tentara bayaran berpangkat, saya pikir gaji tahunan rata-rata harus setidaknya 3 hingga 400 ribu dolar AS, untuk 50 ribu orang, gajinya saja akan menjadi 1 hingga 20 miliar dolar AS setahun. Itu masih tetap banyak, itu hanya biaya gaji, belum termasuk biaya pokok, biaya pelatihan, biaya makanan, biaya transportasi, dan biaya pemeliharaan senjata dan peralatan, biaya yang lebih besar adalah senjata dan amunisi, harga peluru beberapa yuan, dan biaya granat beberapa ratus yuan. Sebuah peluru berharga ribuan yuan, dan ketika berperang, uang tersebut dihabiskan lebih cepat daripada yang dicetak. Terlebih lagi, bagi organisasi tentara bayaran peringkat teratas ini, reputasi sangatlah penting. Begitu korban terjadi di medan perang, mereka harus bertanggung jawab sampai akhir. Jika seseorang terluka, Anda harus memberikan perawatan medis penuh. Jika seseorang meninggal, Anda harus membayar uang pensiun yang besar. Berbicara tentang ini, Tuan He menyimpulkan, saya memperkirakan laba bersih tahunan Istana Wanlong akan mencapai sekitar 10 miliar dolar AS. Su Chengfeng menghela nafas, 10 miliar dolar AS juga sangat mengesankan, orang-orang ini telah berkeliaran di mana-mana sepanjang tahun, di negeri di luar hukum. Anda tidak perlu membayar pajak, dan apapun yang Anda hasilkan adalah milik Anda. Tuan He mengangguk dan berkata, sejauh yang saya tahu, mereka sekarang berkembang pesat di negara-negara yang dilanda perang. Negara-negara di dunia ketiga, berencana membangun pangkalan di mana-mana, dan biaya investasi keseluruhan diperkirakan sekitar sangat tinggi. Tetapi setelah mereka berhasil mengakar di semua wilayah yang dilanda perang, kekuatan mereka pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Su Chengfeng mengerutkan kening dan berseru, saya tidak menyangka Wan Pojun ini akan begitu mampu, di negeri asing, di mana bahkan keselamatan pribadi yang paling dasar pun tidak terjamin. Sungguh tidak mudah baginya untuk membangun organisasi tentara bayaran yang kuat di tempat seperti itu, dibandingkan dengan orang bodoh yang berpikiran sederhana dan ceroboh. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Tuan He berkata setuju. Orang ini memang tidak sederhana, dan menurut saya dia sangat berterima kasih kepada Tuan Muda tertua atas kebaikannya kepada keluarga mereka. Jika Anda dapat memanfaatkan ini dengan baik, mungkin itu bisa diberikan kepada kami.
berikan bantuan yang lebih besar. Su Chengfeng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengangguk, berkata, "Ya, ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga suku." Setengah jam kemudian, ketika Jenderal Bintang 5 Istana Wanlong sementara Lu Zhenjun memimpin 1.000 tentara berputar menuju sayap barat Hamid Pangkalan, para pelayan keluarga Su telah menyiapkan beberapa jamuan makan mewah. Su Chengfeng dengan hangat mempersilakan Wan Pojun dan bawahannya untuk duduk di jamuan makan tersebut, sambil memegang tangan Wan Pojun dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Ia tidak lupa untuk terus membangun hubungan dengan Wan Pojun dan menghela nafas, "Pojun Jun, jika ayahmu mengetahui pencapaianmu hari ini, roh di surga akan sangat bahagia." Wan Pojun memikirkan mendiang ayahnya, dan tentu saja merasa sangat emosional di dalam hatinya. Dia berkata dengan serius, "Selain membalaskan dendam orang tuaku ini waktu, saya juga berharap dapat memberi penghormatan kepada kuburan mereka ketika saya kembali. Sebelumnya, saya akan menceritakan kepada mereka pengalaman saya selama bertahun-tahun untuk menghibur roh mereka di surga. Seharusnya. Su Chengfeng mengangguk berulang kali dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Po Jun, balas dendam pada keluarga Ye. Apa rencana spesifikmu?" Wan Pojun berkata, "Saya telah meminta anak buah saya untuk menggunakan identitas lain untuk membeli kembali rumah tua keluarga Wan kami. Saya akan berangkat ke Yanjing pada sore hari. Saya akan kembali ke rumah tua untuk tinggal selama beberapa hari, dan tunggu keluarga Wanku. 3 Raja Perang Istana Naga akan menyelesaikan tugas mereka dan bergabung denganku di Yanjing." Saat dia mengatakan itu, mata Wan Pojun meledak dengan niat membunuh yang kuat, dan dia berkata dengan dingin, "Saat itu, 4 Raja Perang Istana Wanlong akan berkumpul di Yanjing. Tuan Istana Wanlong lainnya juga akan bergegas ke Yanjing dari seluruh dunia. Pada Festival Qingming, saya akan membawa mereka, serta 16 jenderal Istana Wanlong dan ratusan lainnya elit, untuk membunuh Gunung Yeling." Su Chengfeng mendengarkan. Pada titik ini, darah di arterinya yang layu sudah mendidih, dan dia buru-buru bertanya, "Pojun, di mana ketiga raja perangmu saat ini?" Wan Pojun berkata dengan tenang, "Satu di Palestina, dan yang lainnya di Palestina, ada satu lagi di Yaman dan satu lagi di Suriah." Su Chengfeng mengangguk sedikit, berpikir dalam hati, memang mereka semua adalah tempat yang terus-menerus dilanda perang. Jadi, dia memuji, tempat-tempat ini terus-menerus berperang. Orang-orang Anda telah berlatih di tempat-tempat seperti ini sepanjang tahun. Keterampilan tempur mereka yang sebenarnya pasti sangat bagus, dibandingkan dengan perusahaan Blackwater yang terkenal. Saya khawatir mereka tidak kalah murah hati, Wan Pojun, dia berkata tanpa kerendahan hati, dalam hal tingkat pertempuran sebenarnya, Istana Wanlong tidak kalah dengan perusahaan seperti Blackwater di Amerika Serikat, di antara organisasi tentara bayaran berskala besar. Wajar saja jika menduduki peringkat pertama, berbicara tentang ini. Wan Pojun sangat senang. Dia berkata dengan nada menghina, "Alasan mengapa perusahaan seperti Blackwater terkenal di seluruh dunia tidak lebih dari taktik gelombang manusia dan dukungan dari Gedung Putih. Tidak akan lama lagi kita, Istana Wanlong, akan menyusul mereka dan menjadi tentara bayaran nomor 1, Su Chengfeng." Dia tertawa dan berseru, "Saya yakin kamu akan baik-baik saja." Wan Pojun mengangguk dan berkata dengan tatapan arogan, "Perusahaan Blackwater Amerika dipekerjakan oleh Suriah beberapa waktu lalu untuk melenyapkan kekuatan oposisi dalam negeri. Tapi Blackwater menggunakan setahun belum membuahkan hasil. Kami, Istana Wanlong, baru bekerja sama dengan Suriah selama 1 bulan, dan mereka sudah sangat kuat, mengalahkan beberapa kota. Saya yakin itu dalam setengah bulan lagi, kita akan mampu mengalahkan lawan kita sepenuhnya dan meraih kemenangan besar." Pada saat itu, Istana Wanlong akan menamparkan wajah perusahaan Blackwater di depan organisasi tentara bayaran di seluruh dunia. Setelah mengatakan itu, Wan Pojun berseru dengan ambisi besar, "Setelah kami meraih kemenangan penuh, kami akan membangun pangkalan tentara bayaran seluas lebih dari 100 km persegi di Suriah,
Pada saat itu, Istana Wanlong pasti akan berdiri tinggi di dunia, tentara bayaran teratas. Su Chengfeng tercengang dan berseru, 100 km persegi, bagaimana mereka bisa memberi Istana Wanlong tanah yang begitu luas? Wan Pojun berkata dengan tenang, ini adalah kondisi yang saya capai dengan mereka. Saya membantu mereka melenyapkan kekuatan oposisi, dan mereka memberi saya tanah dan semua kemudahan yang saya butuhkan. Hak pakai tanah seluas 100 km persegi memang tidak mungkin dilakukan di daerah maju. Tapi di negara maju, tempat di mana burung tidak buang air besar, menginjak usia 10 tahun penggandaan bukanlah apa-apa, dan bagi mereka, jika mereka bekerja sama dengan Istana Wanlong untuk waktu yang lama, Istana Wanlong juga akan membantu mereka menjaga stabilitas. Semua orang akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan itu akan menjadi situasi win-win untuk satu sama lain. Kata-kata Wan Pojun mengejutkan Su Chengfeng jauh di lubuk hatinya. Jika dia masih ingin memanfaatkan Wan Pojun sekarang, maka dia sangat mengagumi Wan Pojun sekarang. Sungguh mengagumkan bahwa seorang pemuda di bawah 30 tahun dapat berkembang sedemikian rupa di dunia yang penuh dengan peluru. Jadi, dia berinisiatif untuk mengambil segelas anggur dan berkata dari lubuk hatinya, Pojun, aku tidak pernah mengagumi siapapun seumur hidupku. Ye Changying dari keluarga Ye adalah yang pertama, dan kamulah yang kedua. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu. Ketika Wan Pojun mendengar 3 kata Ye Changying, ekspresinya sedikit dingin. Segera, dia menatap Su Chengfeng dan bertanya dengan serius, Kakek Su, apakah Ye Changying benar-benar sekuat itu? Seperti yang dikatakan legenda, Su Chengfeng mengangguk dan berkata dengan tulus. Meskipun saya memiliki dendam yang mendalam dengan keluarga Ye, saya harus mengakui bahwa Ye Changying memang sangat kuat. Saya memikirkan kembali ketika dia sangat berkuasa. Termasuk saya entah berapa banyak orang yang menggigit geraham belakangnya sambil menghela nafas dalam hati saat melahirkan seorang anak, seperti Ye Changying. Ekspresi Wan Pojun menjadi serius dan dia bertanya dengan serius. Kakek Su, aku ingin tahu apa yang membuat Ye Changying begitu kuat. Su Chengfeng berkata dengan emosi, oh, Ye Changying, dia terlihat seperti orang normal. Sarjana itu sangat anggun dan anggun. Tapi dia bukan seorang seniman bela diri, tidak bisa dikatakan begitu dia tidak kompeten. Tetapi dibandingkan dengan praktisi seni bela diri, dia hampir sama. Wan Pojun bertanya lagi, lalu mengapa semua orang berpikir dia sangat kuat? Su Chengfeng berpikir sejenak dan berkata dengan sangat serius. Kata kuat tidak selalu berarti tinju yang keras. Saya pribadi berpikir ada 3 poin di mana Ye Changying paling kuat. 3 poin yang mana? Su Chengfeng berkata. Pertama, karismanya yang kuat. Anda tahu, sebagian besar orang dilahirkan untuk tidak menuruti orang lain, dan kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak mau dipimpin oleh orang lain. Namun karisma Ye Changying membuat banyak orang mau mengikutinya dan menaatinya. Dia, kedua, itu adalah kemampuan pribadinya yang tak tertandingi. Ye Changying memiliki pemikiran strategis dan pandangan keseluruhan yang luar biasa. Di pasar, dia benar-benar pemain top yang dapat menyusun strategi dan menang secara meyakinkan ribuan mil jauhnya. Jenius. Ketiga, kemampuan pengendalian dirinya berbeda dengan orang biasa. Ye Changying tidak pernah bertindak terlalu agresif karena situasinya optimis, juga tidak terlalu berhati-hati karena situasinya pesimis. Sama seperti pasar berjangka yang selalu berubah, Ye Changying bisa naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam situasi pasar saat ini, dia dengan tegas membersihkan posisinya segera setelah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan jika semua orang optimis untuk mengambil posisi beli dan berpikir bahwa harga akan terus naik di masa depan, dia tidak akan mengubah target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, kebanyakan orang bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Selain itu, Ye Changying memiliki banyak penggemar pada saat itu, dan wanita yang menyukainya diatur dari Yanjing hingga Zonghai, dari Huaxia hingga luar negeri.
dan banyak dari mereka mengambil inisiatif untuk melemparkan diri ke dalam pelukannya. Tetapi Ye Changying mampu melakukannya. Saya hanya melihat satu orang yang dapat menolak semua godaan dan melakukan ini di kehidupan nyata. Berbicara tentang ini, Su Chengfeng menghela nafas. Semua secara keseluruhan, pria inilah yang paling aku kagumi dalam hidupku. Ketika Wan Po Jun mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, Ye Changying sangat kuat, mengapa dia mati? Siapa yang membunuhnya? Ada rumor di luar itu keluarga Su membunuhnya. Apakah itu dapat dipercaya, Su? Chengfeng mencibir dan berkata, biar ku beritahukan padamu. Ketika Ye Changying berada di puncaknya, keluarga Su kami berhasil bertahan dengan menyatukan banyak orang untuk membentuk anti-Ye aliansi. Dalam analisis terakhir, aliansi anti-Ye sebenarnya, ini bukanlah sebuah organisasi yang mengambil inisiatif, tetapi didirikan dengan tujuan untuk bergabung dengan grup agar tetap hangat. Jika kami memiliki kemampuan untuk membunuhnya, kami akan melakukannya tidak begitu tertekan olehnya di pusat perbelanjaan, dan pada akhirnya kami hanya bisa tetap bersama untuk tetap hangat. Terlebih lagi, Ye Changying sudah keluar dari dunia bisnis ketika dia meninggal. Apa gunanya membunuhnya di waktu itu? Kita semua dalam bisnis. Siapa yang akan melakukan bisnis yang merugi seperti ini tanpa pengembalian? Wan Po Jun tampak serius. Dia mengangguk dan bertanya, lalu siapa yang membunuhnya? Su Chengfeng menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu tentang ini. Ada perbedaan pendapat selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang punya bukti konklusif. Perlahan, masalah ini sudah terlalu lama, dan tidak ada lagi yang mencari kebenarannya. Wan Po Jun mencibir dan berkata, sepertinya hanya memikirkan menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya saja tidak cukup. Jika kamu ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, kamu harus memiliki pikiran yang tajam dan tinju yang kuat. Jika Ye Changying bisa sekuat aku saat itu, 1/10 atau bahkan 1% dari kekuatan Istana Naga tidak akan terbunuh di usia yang begitu muda. Su Chengfeng sedikit terkejut, lalu menyadari apa yang dia katakan sambil tersenyum. Po Jun, kamu benar. Saat ini, tidak ada artinya memiliki otak yang baik. Menjadi sipil dan militer adalah jalan yang harus ditempuh. Setelah itu, dia berkata, dengan wajah tersanjung, menurutku, kamu adalah seorang model keterampilan sipil dan militer. Anda dan Istana Wanlong akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Tidak ada batasan. Ayo, saya menghormati Anda. Wan Po Jun tersenyum, mengangkat gelasnya, dan berkata kepada Su Chengfeng, ketika Wanlong Istana meraih kemenangan besar di Suriah, ketika saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Wanling, Istana Wanlong akan menggunakan 3 hingga 5 tahun untuk mengandalkan basisnya di Suriah untuk sepenuhnya menembus dan bahkan menutupi seluruh Timur Tengah. Pada saat itu, saya, Tentara Wan Po, akan menjadi Raja Tentara Bayaran. Raja Tentara Bayaran adalah tujuan utama kedua Wan Po Jun dalam hidupnya. Dan yang pertama tentu saja membalaskan dendam orang tuanya. Kini, menurutnya, ia tak jauh-jauh dari 2 gol tersebut. Situasi perang di Suriah saat ini sangat baik, dan kemenangan akhir pasti akan diraih sebelum Festival Qingming. Saat itu, 4 raja perang di bawah komandonya berkumpul di Yanjing, membawa pergi keluarga Ye, dan kemudian pergi ke Suriah untuk berkembang sepenuhnya. Semua ini sekarang menunjukkan kecenderungan alami. Dan ketika Wan Po Jun sedang bersemangat di meja anggur, situasi perang di Suriah berubah dengan cara yang tidak dia duga. Lu Zhanjun, yang memimpin para prajurit kuil 1000 naga dalam perjalanan cepat di lembah, tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Di bawah naungan suara gemuruh artileri, ribuan orang ini diam-diam mengikuti jurang di samping jalan pegunungan dan memutar menuju sisi barat Pangkalan Hamid. Rute yang dipilih Lu Zhanjun sangat tersembunyi, hampir seluruhnya berupa lembah dan lereng terbalik, serta tidak terlihat dari dataran tinggi tempat pasukan Hamid berada. Selain itu, terdapat bombardir artileri sebagai perlindungan,
sehingga ia merasa anak buah Hamid tidak akan bisa mendeteksi ada satu unit yang telah meninggalkan medan pertempuran depan. Jalan pegunungan itu terjal, dan agar tidak ketahuan oleh anak buah Hamid, mereka telah merancang jalur khusus berbentuk busur. Oleh karena itu, meskipun mereka berjalan terburu-buru di sepanjang jalan ini, namun juga memakan banyak waktu karena lingkaran besar. Namun, Lu Zanjun merencanakan semuanya dengan hati-hati, berpikir bahwa dia dapat menyembunyikannya dari musuh. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika dia berangkat dengan pasukannya, drone Hamid di langit telah menangkap pergerakan pasukannya. Dan kini, Hamid telah memasang jebakan maut, menunggunya jatuh ke dalam jebakan. Sementara anak-anak muda di negara tersebut masih menggunakan drone seharga beberapa ribu yuan dan menembak secara membabi buta di hutan belantara, pasukan Hamid telah menggunakan hal yang tidak mencolok ini untuk melakukan pengawasan udara menyeluruh terhadap medan perang lokal. Keuntungan sepenuhnya mengudara adalah drone dapat tetap diam di langit dan mengamati target dari dekat, tidak seperti American Global Hawk, yang harus terus-menerus terbang berputar-putar di sekitar target. Meskipun Hamid mengagumi penyusunan strategi Ye Chen, dia telah membuat pengaturan taktis. Melalui sinyal transmisi gambar yang dikirim kembali dari langit, dia menganalisis bahwa pihak lain seharusnya memiliki paling banyak 1.200 orang. Selain itu, mereka sekarang mengambil jalan memutar ke sayap barat, kemungkinan besar untuk mengepungnya dari sayap barat, jadi dia telah mengirimkan perintah untuk mengirim 300 tentara tambahan untuk mempertahankan benteng permanen di lereng depan sayap barat. Meski 300 tentara tidak terlalu banyak, namun memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat, itu lebih dari cukup untuk menahan serangan lebih dari 1.000 tentara. Meskipun benteng permanen yang dibangun oleh Hamid belum sepenuhnya dibangun, namun secara eksternal juga telah disamarkan secara khusus. Benteng yang disamarkan, jika tidak menyala, hampir tidak mungkin dideteksi meskipun Anda melewatinya 10 kali. Lubang tembak pada benteng ini telah diblokir terlebih dahulu dengan kerikil seukuran kepalan tangan dalam jumlah besar, kemudian ditutup dengan lapisan loes dari luar. Kamuflase ini sangat realistis di gunung yang awalnya penuh dengan kerikil dan loes, dan sangat sulit ditemukan. Apalagi saat mereka berkamuflase, mereka juga meninggalkan beberapa celah mirip pintu dari dalam. Hanya dengan celah kecil ini, orang di dalam dapat dengan mudah mengamati keadaan luar. Dan kamuflase yang terbuat dari kerikil ini sangat nyaman dan mudah dihilangkan. Setelah Anda perlu menembak, Anda hanya perlu menyekop semua kerikil, lalu Anda bisa menjulurkan moncong senjata dan menembak dengan seluruh kekuatan Anda. Jika Lu Zanjun mengepungnya dari sisi barat, dia hanya akan melewati benteng tersembunyi di sisi barat, dan pada saat itu, semua anak buahnya akan terkena baku tembak senapan mesin. Namun, bagaimana Lu Zanjun bisa mengetahui hal ini? Ia hanya ingin segera menjatuhkan Hamid dan menggunakan kemenangannya untuk menutupi kesalahannya barusan. Kali ini ketika saya datang ke Suriah, semua orang di istana Wanlong meremehkan musuh. Saya selalu merasa bahwa angkatan bersenjata oposisi hanyalah sekelompok bandit dunia ketiga dengan sedikit kualifikasi militer, tidak lebih baik dari para perompak di Somalia. Elit seperti mereka datang ke sini hanya untuk melawan gerilyawan yang hanya bisa menembak sembarangan dengan AK, caranya mudah. Oleh karena itu, mereka belum sepenuhnya siap sebelum perang, dan mereka tidak membawa senjata dan perlengkapan kelas atas yang sangat mahal. Bagi para prajurit kuil naga saat ini, roket RPG yang dipasang di bahu dapat dianggap sebagai senjata individu paling kuat yang mereka miliki. Tapi Lu Zanjun merasa RPG saja sudah cukup. Kerugian besar dalam serangan frontal tadi bukan karena kuatnya musuh, tapi karena kami terlalu meremehkan musuh. Selama dia memperhatikan sekarang dan menemukan rencana strategis yang tepat, dia pasti bisa memimpin prajurit Pantheon untuk mengalahkan lawan dengan mudah. Kini, dia dan anak buahnya sudah sampai di kaki sayap barat Hamid. Dia yakin perang ini akan berakhir paling lama 1 jam. Kali ini, ada 3 pilihan dalam taktik Lu Zanjun.
Rencana pertama dan terbaik adalah diam-diam mencapai pintu masuk benteng Yongbei milik Hamid, dan kemudian bergegas masuk secara tiba-tiba, membuat mereka lengah dan memusnahkan mereka semua di benteng yang mereka bangun sendiri. Ini juga merupakan tujuan yang paling ingin dicapai oleh penyerang dalam semua pertempuran kritis, karena hanya dengan cara inilah mereka dapat mencapai target termudah dan menimbulkan korban paling sedikit. Pilihan terbaik kedua adalah mendekati benteng permanen dan menggunakan roket RPG untuk melakukan serangan tepat terhadap benteng permanen. Cara ini seperti proses penghancuran bunker dan menara senjata di film anti-Jepang. Adapun pilihan terburuk ketiga adalah menyerang dengan segala cara. Namun, pilihan ketiga jarang berhasil, karena begitu memasuki jaringan api lawan dan tidak bisa melenyapkan pertahanan lawan, maka lawan hampir memiliki keunggulan membunuh seperti pemanen. Dalam hal ini, jika masih bisa menang, hampir semuanya akan bergantung pada mayat yang menumpuk. Oleh karena itu, Lu Zanjun tidak berniat menggunakan opsi ketiga kecuali terpaksa. Namun sebagai seorang komandan, ia harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Oleh karena itu, ia menetapkan garis merah untuk opsi ketiga. Setelah korban jiwa dan korban melebihi 60%, segera mundur. Namun dia tahu betul bahwa situasi ini tidak akan pernah terjadi. Setelah persiapan selesai, Lu Zanjun memimpin semua prajurit untuk memeriksa perlengkapan dan amunisi mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berbicara kepada komandan di medan perang frontal melalui interkom, "Kami sekarang telah menyentuh sisi barat lawan. Anda sekarang segera luncurkan serangan tipuan." Pihak lain segera menjawab, "Setelah saya meluncurkan serangan tipuan di sini, Anda harus segera meluncurkan serangan mendadak." Lu Zanjun melihat waktu dan berkata, "Saya akan meluncurkan serangan tipuan 10 menit setelah Anda meluncurkannya. Luncurkan serangan mendadak dari sayap barat." "Mengapa Anda harus menunggu 10 menit?" Lawan berkata dengan sangat bingung. "Daya tembak lawan sangat ganas dan pertahanannya kuat. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang akan hilang dalam 10 menit. Jika kita bertarung di sini, cepat dan kepung pihakmu segera. Ini adalah rencana yang paling masuk akal." Lu Zanjun berkata dengan serius, "Aku harus menunggu. Kamu menyerang lebih dulu dan menunggu musuh mulai bertukar tembakan dengan Anda sebelum saya dapat menentukan lokasi titik tembak musuh melalui inspeksi visual. Hanya dengan memastikan lokasi titik tembak musuh barulah anak buah saya secara akurat melancarkan serangan diam-diam cepat dan langsung melenyapkan musuh. Titik daya tembak. Kalau tidak, jika kita bergegas bersama, kita tidak akan bisa membuat mereka lengah." Pihak lain ragu-ragu sejenak dan merasa bahwa ini juga masalahnya. Jadi dia berkata, "Oke, saya akan membiarkan para prajurit bersiap dan melancarkan serangan dalam 10 menit. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan kekuatan benteng Hamid, mustahil untuk menyerang mereka dari depan. Bahkan jika semua orang kelelahan, masih tidak ada peluang. Satu-satunya peluang sukses terletak pada Lu Zanjun. Lu Zanjun telah menjadi tentara bayaran selama beberapa tahun. Meskipun dikatakan kaya akan pengalaman, semua pengalamannya adalah pengalaman tempur dalam menyerang angkatan bersenjata kecil di daerah yang dilanda perang. Ia belum pernah menghadapi lawan yang benar-benar kuat dan strategis. Ini seperti seorang ahli bela diri yang hanya mengumpulkan pengalaman praktis dengan mengalahkan gangster jalanan. Jika seseorang terlalu sering menganiaya dirinya sendiri, dia pasti akan menjadi semakin buruk. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia akan tenggelam dalam rasa pencapaian karena berulang kali berhasil menyalahgunakan makanan, tidak mampu melepaskan diri, dan bahkan tidak menyadari fakta bahwa dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, Lu Zanjun tidak menyangka bahwa dia telah memutar dari samping dan telah memasuki pengepungan musuh. Dia masih mengamati pergerakan di posisi depan dengan teleskop berkekuatan tinggi. Saat ini, dia masih menginstruksikan beberapa tentara di sekitarnya, dengan mengatakan, "Kalian juga harus memperhatikan observasi. Setelah serangan tipuan putaran kedua mereka dimulai, kita tinggal mengamati posisi titik tembak Hamid.
Lalu kita bisa meletakkan ini semua titik daya tembak di tandai. Setelah kami memulai serangan, kami akan segera menghilangkan semua titik daya tembak mereka secepat mungkin. Selama pertahanan mereka dihilangkan, kami akan menang. Beberapa tentara segera mengangguk, lalu keluarkan peralatan observasi dan alat menggambar, dan bersiap untuk menggambar lokasi titik daya tembak lawan secepat mungkin setelah serangan tipuan dimulai. Lu Zanjun kini yakin bahwa posisi depan Hamid telah menjadi harta karunnya di matanya. 10 menit kemudian, penembakan terhadap posisi Hamid terhenti tepat waktu. Di medan pertempuran frontal, 3.000 tentara yang membawa ratusan roket RPG kembali menyerang posisi Hamid. Sekelompok orang ini baru saja berhasil dipukul mundur, dan mereka tahu bahwa daya tembak musuh sangat dahsyat, maka mereka melancarkan serangan kedua. Masing-masing sangat gugup, karena takut kehilangan nyawa secara tidak sengaja. Namun perintah militer ada di depan mereka, meski takut, mereka hanya bisa maju dengan gagah berani. Tak lama kemudian mereka sekali lagi berada dalam jangkauan tembakan benteng Hamid. Tentu saja Hamid tidak menunjukkan belas kasihan kepada daun bawang yang datang ke depan pintu rumahnya. Ia langsung memerintahkan untuk melepaskan tembakan dan membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Pertarungan putaran kedua antara kedua belah pihak akan segera pecah. Para prajurit yang menyerang berada dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Salah satu dari mereka menggunakan roket RPG yang dipasang di bahu untuk mengebom pertahanan, dan 4 sisanya menggunakan senapan mesin dan senapan serbu untuk memberikan perlindungan api baginya untuk memastikan bahwa roket RPG dapat mengenai pertahanan, target lawan, benteng. Ini juga satu-satunya taktik yang diajarkan kepada mereka oleh tentara yang tidak banyak berperan dalam pertempuran kritis. Awalnya, komandan tentara pemerintah berpikir bahwa selama dia memasang roket RPG di sana, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan semua benteng Hamid, tetapi dia setidaknya akan meledakkan 3 atau 5 bentengnya dan membuatnya gugup. Begitu dia menjadi gugup, dia secara alami akan mencurahkan lebih banyak pasukan dan energi ke depan, yang sangat meningkatkan peluang keberhasilan taktik sayap. Namun yang tidak disangkanya adalah benteng Hamid dibangun dengan sangat buruk. Bagian depan setiap benteng diperkuat dan disamarkan lapis demi lapis di sepanjang lereng positif gunung itu sendiri. Dalam hal ini penyerang membawa RPG dan menembakkannya dari bawah gunung. Lintasan rudal balistik hampir sejajar dengan lereng gunung sehingga sulit untuk mengenai benteng. Jadi dengan cara ini, roket akan langsung melewati lereng depan benteng, atau hanya bisa mengenainya dengan sudut yang sangat kecil. Kekuatan sebenarnya dari roket jenis ini harus dipusatkan di depan sasaran pada sudut 90 derajat. Jika tidak, begitu mengenai tepian dan meledak, pada dasarnya sama saja dengan menggaruk gatal. Terlebih lagi, meskipun mengenai sudut yang kecil, kemungkinan besar roket tersebut akan langsung dibiaskan, tidak hanya gagal menghancurkan musuh, tetapi roket yang dibiaskan tersebut akan terbang ke sana kemari dan tanpa sengaja melukai banyak orang kita sendiri. Lu Zanjun dan anak buahnya masih berusaha sekuat tenaga untuk mencatat lokasi setiap benteng Hamid melalui teleskop. Sambil mengamati, Lu Zanjun memerintahkan, saat kita melancarkan serangan diam-diam nanti, kita harus menghancurkan semua benteng ini secepat mungkin. Setelah benteng ini dirobohkan, markas Hamid tidak akan terkalahkan, tentu saja kita akan menang dengan mudah. Semua level di sekitarku segera menepuk dada mereka dan berjanji bahwa semua titik senjata yang diketahui akan dihilangkan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ada lebih dari 30 titik tembak Hamid di sayap barat yang tampaknya tidak dijaga tepat di depan mereka. Jauh sebelum Lu Zanjun memimpin timnya mendekat, 300 tentara Hamid telah menyergap mereka selangkah lebih maju. Awalnya, menurut rencana Ye Chen untuk Hamid, bagian dalam titik tembak ini harus dibuka seluruhnya dengan terowongan. Selain itu, beberapa firewall harus dibangun di dalam terowongan. Setelah musuh memasuki terowongan dari titik tertentu,
Firewall dapat digunakan untuk segera mengisolasi musuh dalam area kecil untuk menghindari penetrasi internal musuh. Desain ini seperti memiliki beberapa pintu tahan air di dalam kapal. Fungsi dari pintu kedap air adalah jika suatu lokasi pecah dan air laut masuk, maka seluruh pintu kedap air di kawasan tersebut akan segera ditutup untuk mencegah air laut mengalir ke kabin lain, sehingga menjamin keselamatan kapal semaksimal mungkin. Sayangnya, gelombang serangan pemerintah ini datang begitu cepat sehingga Hamid tidak punya waktu untuk membangun proyek sebesar itu, sehingga ia hanya bisa membangun beberapa titik senjata tersembunyi yang independen terlebih dahulu. Untuk menembak pasukan Lu Zanjun, setelah 300 tentara Hamid memasuki lebih dari 30 titik tembak, mereka segera menutup pintu masuk ke setiap titik tembak dari dalam. Dengan cara ini, setiap titik tembak menjadi bunker independen, dan tentara tidak memiliki jalan keluar di dalamnya. Walaupun cara ini memiliki banyak kekurangan, namun memiliki satu kelebihan yaitu para prajurit di dalamnya hampir putus asa dan harus hidup dan mati bersama bunker, sehingga kemauan bertarung mereka sangat tinggi. Setiap titik tembak dilengkapi dengan 5 hingga 10 orang tergantung pada ukuran area dan kualitas sudut desain. Konfigurasi daya tembak di dalamnya adalah senapan mesin ringan dan berat serta peluncur roket RPG. Selain itu, cadangan amunisinya sangat mencukupi, serta makanan dan air minum yang cukup untuk sebulan lebih. Dari sini saja sudah cukup terlihat betapa kuatnya kesadaran Hamid saat ini terhadap cadangan strategis. Dia bahkan berencana menggunakan waktu beberapa tahun untuk membuka pangkalan strategis dengan ratusan ribu meter kubik ruang di dalam pegunungan sekitarnya. Pada saat itu, persediaan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar dalam jumlah besar dapat disimpan. Yang lebih kejam lagi adalah dia ingin menggali beberapa gudang peralatan di kaki gunung. Pada saat itu semua kendaraan lapis baja dan helikopter bersenjata akan disimpan di dalamnya, dan bahkan jika pasukan pemerintah terus melakukan pengeboman selama sebulan, mereka tidak akan dapat menimbulkan kerugian besar padanya. Saat ini, serangan tipuan di medan pertempuran frontal telah berlangsung selama 5 menit. Awalnya, masih ada 5 menit tersisa sebelum waktu penyerangan yang direncanakan oleh Lu Zanjun. Namun, Lu Zanjun melihat pasukan sahabatnya menderita banyak korban, dan takut orang-orang ini akan berhasil dipukul mundur dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah serangan tipuan lawan berhasil dihalau, ia tidak akan mampu lagi mengepung lawan dari samping dan membuat lawan lengah. Jadi, setelah secara kasar memastikan lokasi titik tembak Hamid, Lu Zanjun berkata kepada 1000 elit, "Saudara-saudara, kita tidak sabar, semuanya bergabung dengan saya untuk membalaskan dendam saudara yang mati. Kami ingin menjatuhkan Hamid, datang dan beri penghormatan kepada saudara-saudara yang baru saja mengorbankan nyawanya." Mendengar hal itu, massa langsung meneriakkan slogan-slogan bersumpah akan memenggal kepala Hamid. Melihat kegembiraan semua orang, Lu Zanjun mengangguk puas dan melanjutkan, "Setelah kita menghadapi musuh secara langsung, tidak ada yang boleh berhati lembut atau ragu, selama itu adalah musuh, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda. Kita harus membunuh mereka di tempat dan berusaha membunuh mereka dengan satu tembakan. Kepala, apakah kamu mengerti segalanya?" Semua orang mengangguk dengan tegas, dengan ekspresi membunuh yang terlihat jelas di ekspresi mereka. Oke, Lu Zanjun merasakan aliran darah mendidih, dan dia segera berteriak, "Ayo!" Tepat ketika 1000 tentara dari istana Wanlong bergegas bersama Lu Zanjun dalam kegembiraan, 300 tentara Hamid telah melakukannya. Setidaknya setengah dari orang-orang dapat mengamati langsung tim Lu Zanjun melalui lubang tembak yang tersembunyi. Mereka tidak melawan, tapi menahan nafas dan berkonsentrasi karena takut melakukan gerakan apapun dan ketahuan oleh pihak lain. Alasan mengapa mereka belum melawan adalah karena Lu Zanjun dan para prajurit istana Wanlong belum memasuki tengah jaringan jangkauan tembakan mereka. Karena ini adalah penyergapan,
wajar jika menunggu hingga musuh mencapai tengah lingkaran penyergapan sebelum menembak. Hanya dengan cara ini kita dapat menyerang musuh ke segala arah dan memutus semua jalur pelarian musuh, sehingga mereka tidak dapat bersembunyi. Bahkan tidak ada tempat untuk mundur, ketika Lu Zanjun memimpin 1.000 tentara Wanlongdian dan bergegas mendaki lereng bukit di sayap barat, dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam pengepungan Hamid di sayap barat. Tepat ketika Lu Zanjun khawatir akan kehilangan kesempatan dan memimpin semua orang untuk menyerang dengan kecepatan tinggi, dia tidak menyadari sama sekali bahwa sudah ada banyak celah batu di sekitarnya, yang tiba-tiba berubah menjadi lubang datar dan gelap. Segera setelah itu, api dari senapan mesin langsung menyembur. Tiba-tiba, terdengar ledakan tembakan. Lu Zanjun hanya mendengar suara tembakan di sekitar telinganya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar ratapan menyedihkan datang dari sampingnya, serta suara tentara yang jatuh ke tanah setelah ditembak. 1.000 orang menjadi sasaran serangan lebih dari 200 senapan mesin ringan dan berat serta lusinan roket RPG. Lalu datanglah serangan kejenuhan yang tiada henti. Peluru ditembakkan dengan liar, menjatuhkan tentara di sekitar Lu Zanjun baris demi baris, yang tidak berbeda dengan pembantaian. Suara tembakan dan ledakan datang silih berganti. Hanya dalam 1 atau 2 menit, Lu Zanjun kehilangan lebih dari separuh timnya. Seluruh wajahnya penuh ketakutan, dan dia berteriak dengan keras, "Sialan! Ada penyergapan di antara kita, cepat dan atur pelarian." Namun, dia tidak tahu bahwa tidak ada kemungkinan pelarian bagi mereka sekarang. 1.000 orang ini jatuh ke dalam perangkap maut yang dikelilingi oleh lebih dari 30 bunker. Tidak peduli ke arah mana mereka menerobos, mereka sebenarnya menuju ke arah moncong senjata. Mereka juga mencoba melawan, tetapi dikelilingi oleh senjata seperti itu, mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat persembunyian, dan bahkan lebih sulit untuk melawan. Bagaimanapun, lawan mereka semua bersembunyi di dalam benteng baja dan beton, dan senjata mereka sulit untuk menyebabkan kerusakan efektif pada lawan mereka. Di pihak Hamid, hanya segelintir orang yang terkena peluru yang ditembakkan ke dalam benteng. Karena semakin sedikit tentara di Aula Wanlong, beberapa tentara tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri dan berteriak, "Cepat, lindungi jenderal." Segera setelah itu, banyak orang dari segala penjuru meneriakkan kata-kata, "Lindungi sang jenderal," dan mengepung Lu Zanjun. Tak lama kemudian, Lu Zanjun dikepung oleh puluhan orang. Melihat saudara-saudaranya jatuh terus-menerus, Lu Zanjun merasa sangat sedih dan marah di dalam hatinya. Dia berteriak dengan mata merah, "Saudara-saudara, penyergapan hari ini semua karena perintah saya yang tidak tepat oleh Lu Zanjun. Saya harap Anda dapat memaafkan saya." Beberapa tentara menangis dan berkata, "Jenderal Lu Zanjun, kami semua adalah prajurit yang dipimpin oleh Anda. Sejak kami mengikuti Anda, kami tidak pernah menyesalinya." Lu Zanjun tersedak dan berkata, "Saya, Lu Zanjun, beruntung bisa bertarung berdampingan denganmu." Setelah mengatakan ini, dia mengertakkan gigi, berkata, "Tidak ada harapan untuk bertahan hidup sekarang. Mengapa kamu masih melindungiku seperti ini? Minggir dan biarkan aku melawan bajingan ini. Ini dengan cara yang sama aku tidak akan mati dengan sedih." Lusinan tentara dari istana Wanlong memandangnya dengan air mata berlinang. Air mata panas masih mengelilinginya dan menolak untuk menyingkir. Karena semakin banyak kawan di luar yang terbunuh, hanya 40 atau 50 dari mereka dari 1.000 orang tim masih berjuang untuk bertahan. Pada saat ini, daya tembak lebih dari 30 titik daya tembak semuanya telah diarahkan ke mereka dan melepaskan tembakan. Melihat lebih dari 20 tentara di sekitarnya terjatuh, Lu Zanjun mendorong beberapa tentara yang menghalanginya, mengangkat senapan serbu dan mengarahkannya ke titik api tidak jauh dari sana yang menyemburkan api. Dia membalas dengan ganas sambil berteriak, "Kamu bajingan, aku akan menyeretmu bersamaku bahkan jika aku mati." Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah dan bergegas keluar. Ketika tentara lain yang masih hidup mendengar ini,
Darah mereka langsung mendidih. Sekelompok orang berteriak serempak lawan mereka. Kemudian mereka bergegas keluar dengan putus asa mengikuti Lu Zhanjun. Namun, selain membuat mereka merasa tidak terlalu sedih, tuduhan bunuh diri ini hampir tidak berdampak pada situasi pertempuran. Begitu Lu Zhanjun bergegas keluar, dia terkena lebih dari 10 peluru dan langsung jatuh ke tanah. Tentara bayaran lain yang mengikutinya tidak bisa lepas dari nasib ini. Mereka dibunuh satu persatu secepat gandum. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka semua terbunuh. Pembantaian sepihak ini berlangsung kurang dari 5 menit dan berakhir. Belakangan, tentara Hamid keluar dari bunkernya dan mulai membersihkan medan perang. Statistik setelah perang menunjukkan bahwa Wanlong Hall memiliki total 1.001 tentara bayaran termasuk Lu Zhanjun. Tidak ada satupun yang selamat dan semuanya terbunuh. Di pihak Hamid, total ada 16 korban jiwa, 6 diantaranya meninggal karena luka-luka, dan 10 sisanya luka-luka, namun tidak ada satupun yang mengancam nyawa. Ini jelas merupakan kemenangan total. Pada saat ini, Komandan Serangan Tipuan Frontal belum melihat Lu Zhanjun memasuki medan perang dari samping setelah menunggu lama. Dalam serangan tipuan ini, tentaranya kehilangan hampir 1.000 tentara. Dia bertanya dengan marah di radio mengapa tidak Lu Zhanjun belum menyerang, tapi tidak ada yang menjawab di ujung radio. Dia segera meminta orang-orang untuk menghubungi tentara istana Wanlong lainnya, tetapi mereka semua tewas dan tidak mendapat tanggapan. Hal ini membuatnya sangat panik. Di medan perang, tidak mungkin 1.000 tentara kehilangan kontak, dan lawannya bukan hanya seorang jenderal, ribuan orang ini semuanya adalah elit istana Wanlong. Dalam hal tingkat pelatihan, kemampuan tempur, dan literasi tempur, mereka adalah lebih baik dari tentara kita sendiri, jauh lebih baik. Dengan unit seperti itu yang benar-benar tidak dapat dihubungi, satu-satunya kemungkinan adalah mereka menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Pihak lain terkejut dan dengan cepat menarik semua tentara yang mereka kirim untuk berpura-pura menyerang. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengirimkan pengintai untuk menjelajah secepat mungkin untuk mencari tahu. 1 jam kemudian, setelah pengintai lawan mendekati lereng bukit sisi barat, mereka segera menggunakan kamera berkekuatan tinggi untuk mengamati posisi sisi barat. Tidak masalah ketika dia melihatnya, dia langsung ketakutan dan menjadi pucat. Saat ini, di sisi barat, tentara Hamid sedang membersihkan medan perang. Adapun 1.000 elit istana Wanlong dan komandan mereka Lu Zhanjun, mereka semua berubah menjadi mayat yang penuh lubang peluru. Prajurit Hamid saat ini sedang mengumpulkan senjata dan perlengkapan serta bahan strategis lainnya. Para prajurit lebih tertarik dengan senjata dan amunisi yang dibawa oleh para elit istana Wanlong, karena secara keseluruhan senjata tersebut lebih unggul dari pasukan Hamid. Senjata yang digunakan Wanlong Dian semuanya merupakan senjata standar NATO yang sebagian besar dipersenjatai oleh pasukan aktif Amerika. Namun pasukan Hamid menggunakan hampir semua senjata yang digunakan Uni Soviet pada tahun 1960-an, 1970-an, 1970-an dan 1980-an. Perbedaan antara senjata standar dalam hal level dan usia antara keduanya. Selain tertarik dengan senjata elit Wanlong Dian, para prajurit juga sangat menyukai seragam kamuflase gurun pasir mereka. Sayangnya, seragam kamuflase gurun mereka telah lama berlubang dan tidak memiliki nilai guna. Namun, para prajurit Hamid yang pandai berburu harta karun menemukan bahwa meskipun para petinggi istana Wanlong ini dipukuli hingga diayak, sebagian besar celana mereka masih utuh dan masih bisa dilepas dan dipakai. Seragam kamuflase gurun Amerika jenis ini memiliki pengerjaan kain yang bagus dan harganya mahal, jauh lebih baik daripada celana robek yang dikenakan tentara Hamid. Selain itu, yang lebih didambakan para prajurit adalah sepatu bot para elit istana Wanlong. Yang digunakan orang-orang ini adalah sepatu taktis profesional yang sangat mahal, dirancang dengan baik, memiliki kinerja yang unggul, anti pecah dan tahan tusukan, dan hanya artefak saat berbaris di gurun dan pegunungan.
Sepatu bot jenis ini selalu diminati di Timur Tengah. Di pasar gelap, sepasang sepatu bot berharga setidaknya beberapa ratus dolar, dan tidak ada pasar untuk itu. Oleh karena itu, para pengintai menyaksikan dengan mata kepala sendiri pemandangan kejam tentara Hamid satu persatu melepas celana prajurit Wan Longdian, kemudian melepas sepatu bot, dan akhirnya membuang mayatnya ke lembah. Yang lebih membuatnya takut adalah lensanya kebetulan menangkap tubuh Lu Zhanjun. Saat ini, dia hanya memiliki sepasang celana dalam yang tersisa di tubuh bagian bawahnya, dan setidaknya ada selusin lubang peluru di sekujur tubuhnya, dan dia melihat seperti dia masih sekarat, bahkan lebih, ini sangat menakutkan. Pengintai itu begitu ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan panik dan melaporkan kepada atasannya melalui radio, "Wan, semua orang di istana Wan Long tewas, Lu Zhanjun juga tewas," bersambung.